Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda berbagai konten yang semakin menarik dan bermanfaat. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight yang biasa kami berikan di pagi hari, yang kami panggil dengan Market Outlook untuk perdagangan hari ini, hari Selasa 3 November tahun 2020. Dan kalau kita lihat perdagangan tadi malam, memang luar biasa fantastis, di mana Dow Jones maupun market Eropa rata-rata mengalami positif yang cukup tinggi. Dan naiknya harga-harga saham di seluruh dunia ini dipicu dengan mulainya tahapan pemilihan presiden Amerika yang menunjukkan tingkat partisipasi yang jauh lebih banyak daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Dan Dow Jones sendiri kemarin diperdagangkan naik 1,6% atau 423,5 poin ke 26.925. Sedangkan saham-saham teknologi Nasdaq menguat 46,02 poin atau 0,42% ke 10.958. Dan S&P 500 menguat 1,22% atau 39,8 poin ke 3.310. Sedangkan market Eropa yang sempat dicekam oleh ketakutan lockdown kembali juga memantul dengan CIC Prancis menjadi pemimpinnya. CIC Prancis menguat 96,9 poin atau menuju 4.691. Sedangkan DAX Frankfurt atau GDXI, indeks negara Jerman ini juga menguat 231,8 poin atau 2,01% ke 11.788. Sedangkan FTSE 100 indeks London, indeks dari negara Inggris ini menjadi yang paling sedikit kenaikannya, yaitu hanya 0,42% atau 77,7 poin ke 5.655. Dan kalau kita lihat dari dolar indeks atau DX, maka dolar indeks juga sebenarnya mengalami penguatan, yaitu menguat 0,016 poin atau 0,02% ke 94,0540. Dan harga saham Telkom di Amerika atau TLKM NYSE mengalami penguatan 1,52% atau 0,26 poin ke 17,35. Atau kalau dirupiahkan adalah 2.511. Ini tentu sangat bagus bagi saham Telkom di Indonesia dan juga saham-saham telekomunikasi lainnya. Dan EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika hari ini menguat 2,3% atau 0,42 poin ke 18,70. Kembali ini adalah sebuah kabar yang sangat mengembirakan, karena kenaikan EIDO yang 2,3% ini di atas Dow Jones. Kemudian oil atau minyak atau WTI oil menguat 1,15 poin atau 3,21% ke 36,94. Kemudian emas atau gold naik 16,2 poin atau 0,86% ke 1.896 US dollar per troy ounce. Sedangkan nikel tidak mengalami perubahan, yaitu 15.210. Sedangkan harga batubara Newcastle juga mengalami kenaikan 1,1% atau 0,65 poin ke 59,90 untuk kontrak bulan November. Sedangkan untuk kontrak bulan Desember mengalami kenaikan 0,55 poin atau 0,92% ke 60,60. Jadi harga batubara Newcastle sudah menunjukkan tanda-tanda pemulihan menjelang musim dingin atau winter. Sebaliknya batubara Rotterdam semakin melemah
Untuk kontrak bulan November mengalami penurunan 1,74% atau 0,9 poin ke 50,90, dan untuk kontrak bulan Desember juga melemah 1,72% atau 0,90 poin ke 51,45. CPO juga mengalami penurunan 22 poin atau 0,69% ke 3.153. Sedangkan kurs rupiah sendiri hari ini diperdagangkan di 14.640 atau rupiah melemah 15 poin atau 0,1%. Dan kalau kita pindah ke indeks regional Asia, maka indeks regional Asia pun nampaknya dibuka menyambut kenaikan bursa global atau bursa dunia, di mana indeks Nikkei 225 Jepang hari ini dibuka dengan positif 1,39% atau 318,35 poin ke 23.295,48. Sedangkan S&P ASX 200 Sydney, indeks dari negara Australia ini, dibuka dengan positif yang lebih tinggi lagi, 88,5 poin atau 1,49% ke 6.099,80. Sedangkan Kospi Korea mengalami kenaikan 1,28% atau 29,44 poin ke 2.329,60. Dan dari apa yang bisa kita simpulkan dari penutupan market Amerika, penutupan market Eropa, dan juga pembukaan market Asia, maka kami memprediksi bahwa hari ini IHSG akan berada dalam teritori hijau sebesar 60%. Dan ini adalah pertanda yang bagus sebelum besok akan ada pengumuman mengenai Presiden Amerika, dan juga tanggal 5 di mana akan ada pengumuman mengenai GDP Indonesia yang kemungkinan membuat Indonesia berada dalam resesi teknikal. Apa itu resesi teknikal? Yaitu ketika sebuah negara dalam 2 kuartal berturut-turut berada dalam zona merah dalam pertumbuhan ekonominya. Jadi pertumbuhan ekonominya negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua dalam mengambil keputusan di pasar modal hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa di berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari carakaya.id.